Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Diksi, Kata Baku, Kata Tidak Baku. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Gading Tri Febrianto, yang kedua ada Melva Aura Puri, yang ketiga ada saya sendiri Anissa Armailita, dan yang keempat ada Kurnia Hermayadi. Baiklah, langsung menuju ke materi. Yang pertama ada pengertian diksi menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Dari pengertian diksi menurut KBBI tersebut, dapat dipahami bahwa diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dan dipakai untuk memilih kata sehingga dapat mengungkapkan gagasan tertentu. Kemudian pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Boris Karloff, diksi sebagai sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat di depan publik berdasarkan makna dari gagasan yang disampaikan. Kemudian menurut Susilo Mansurudin, diksi adalah pilihan kata. Menurut Susilo Mansurudin, penggunaan atau pemilihan diksi yang benar, tepat serta cermat dapat membantu penulis dalam memberi nilai pada suatu kata. Kemudian yang ketiga, menurut Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, mendefinisikan diksi sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan suatu nuansa makna yang tepat sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, menurut Andre mendefinisikan diksi sebagai penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili pikiran serta perawatan yang ingin disampaikan dalam pola-pola kalimat tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menuliskan fungsi dan tujuan diksi. Yang pertama, fungsi. Secara umum, diksi memiliki fungsi untuk memperindah suatu kalimat seperti dalam puisi maupun cerita. Diksi yang baik digunakan untuk menyampaikan cerita dengan runtut, menjelaskan penokohan, mendeskripsikan waktu serta suasana. Ada tujuan. Tujuan penggunaan diksi adalah untuk mencapai efek tertentu dalam komunikasi, seperti mengungkapkan emosi, mempengaruhi pendapat pembaca atau pendengar, menciptakan suasana tertentu, atau menyesuaikan gaya dengan audiens yang dituju. Jenis-jenis diksi. Diksi berdasarkan makna. Jenis diksi berdasarkan maknanya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, diksi dengan makna denotatif. Memiliki beberapa ciri di antaranya adalah memiliki makna yang lugas, karena bersifat literal dan biasanya hasilnya dari observasi dari panca indera manusia, seperti penciuman, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan bahkan pengalaman fisik seseorang. Yang kedua, makna konotatif merupakan diksi, kata maupun kalimat yang memiliki arti, bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Nelva. Selanjutnya yang B ada diksi berdasarkan leksikal. Jenis diksi berdasarkan leksikal dibagi menjadi 8 macam. Yang pertama ada sinonim, yaitu kata
kata yang memiliki makna yang mirip atau serupa dengan kata lain dalam konteks tertentu. Dalam diksi, penggunaan sinonim dapat memperkaya kosakata dan memungkinkan penulis untuk menghindari repetisi yang membosankan. Contohnya, ketika penulis ingin menggambarkan kematian dengan kata mampus. Namun, kata mampus merupakan diksi yang mengekspresikan hal kasar. Yang kedua, ada antonim, adalah kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan atau bertentangan satu sama lain. Dalam diksi, penggunaan antonim dapat digunakan untuk menyoroti perbedaan antara dua konsep atau situasi. Contoh, panjang pendek, tinggi rendah, besar kecil. Yang ketiga, ada homonim, adalah kata-kata yang memiliki bentuk yang sama tetapi maknanya berbeda. Penggunaan homonim yang tidak tepat dapat menyebabkan salah paham dalam komunikasi. Contoh homonim adalah seperti bulan yang memiliki dua makna, yaitu pertama satelit bumi dan kedua sebagai penunjuk waktu bulan. Yang keempat ada homofon, adalah kata yang diucapkan dengan cara yang sama, tetapi memiliki makna atau ejaan yang berbeda. Contohnya seperti kata berdasarkan leksikal, homofon, bang, dan bang. Keduanya memiliki perbedaan makna dan ejaan. Akan tetapi, pelafalan dari kedua kata tersebut terdengar mirip. Yang kelima ada polisemi, merujuk pada fenomena di mana satu kata memiliki lebih dari satu makna atau arti yang terkait secara langsung atau tidak langsung. Dalam diksi, polisemi penting karena memberikan fleksibilitas dalam penggunaan kata-kata untuk menyampaikan pesan yang lebih nuansawan. Contohnya, Dina adalah bunga desa yang diincar banyak pria. Yang keenam ada homograf, adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki pelafalan dan arti berbeda namun memiliki ejaan yang sama. Contohnya, Dina suka dengan tahu goreng, dan dia tahu tentang berita itu. Dua kalimat tersebut memiliki kata yang sama yaitu tahu, namun maknanya berbeda. Yang ketujuh ada hipernim, adalah kata yang memiliki makna umum yang menggambarkan kata-kata lain yang lebih spesifik. Dalam diksi, hipernim sering digunakan untuk merujuk pada kategori atau kelompok kata yang berkaitan dengan konseptual. Contohnya, pemilihan kata atau diksi berdasarkan leksikal hipernim ialah sempurna yang memiliki makna bagus, luar biasa, baik, dan lainnya. Yang terakhir ada hiponim, adalah kata yang memiliki makna lebih spesifik dibandingkan dengan hipernim. Contohnya, binatang liar di kebun binatang meliputi harimau, monyet, kancil, gajah, kuda, dan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kurnia Hermayadi. Contoh kalimat diksi. Contoh kalimat diksi yang tidak tepat. Para guru-guru akan melakukan rapat kenaikan kelas siswa pada awal bulan September 2022. Contoh kalimat diksi yang tepat. 1. Guru-guru akan melakukan rapat kenaikan kelas siswa pada awal bulan September 2022. 2. Para guru akan melakukan rapat kenaikan kelas siswa pada awal bulan September 2022. Pembahasan. Dalam kalimat diksi pertama, dikatakan tidak tepat karena ada penggunaan diksi yang bermakna ganda, yakni pada kata para guru-guru. Jadinya kata guru-guru itu bermakna gurunya lebih dari satu orang atau sekelompok guru, di mana kata para juga menyatakan pengacuan ke kelompok. Kata baku dan kata tidak baku. Kata baku. Menurut buku Bahasa Indonesia karya Dr. Andes Iketut Dibia SPD MPD dan Ipu Tumas Dewantara SPD MPD, kata baku adalah kata yang tidak bercirikan bahasa daerah atau bahasa asing. Baik dalam penulisan maupun dalam pengucapannya harus bercirikan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kata dalam bahasa Indonesia. Kata tidak baku. Kata tidak baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang tidak memenuhi kesepakatan atau standar yang telah ditetapkan oleh KBBI. Kata tidak baku muncul karena percampuran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing menjadi satu, serta digunakan karena terkesan santai dan lebih singkat. Contoh kata baku dan kata tidak baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Dr. Andes Iketut Dibia SPD MPD dan Ipu Tumas Dewantara SPD MPD, contoh kata baku dan tidak baku sebagai berikut. Kata baku, aktif,
kata tidak baku aktif, kata baku apotek, kata tidak bakunya apotik, kata baku atlet, kata tidak baku atlet, kata baku efektif, kata tidak baku efektif, kata baku negeri, kata tidak baku negeri. Kesimpulan, diksi merujuk pada pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Memahami perbedaan antara kata baku dan tidak baku penting untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan bahasa yang tepat yang dapat mengurangi kredibilitas komunikasi. Penggunaan kata baku yang sesuai dengan kaidah bahasa baku membantu menjaga kualitas tulisan atau pembicaraan. Sebaliknya, pemilihan kata tidak baku yang tidak sesuai dengan norma bahasa dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau bahkan menurunkan kualitas komunikasi secara keseluruhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat kepada rekan-rekan semua. Saya, Anissa Armailita, selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau penggunaan kata yang kurang tepat. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.